Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Sutrisno Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAP ADM. TOGAP sendiri yaitu kepanjangan dari The Open Group Architecture Framework dan ADM yaitu kepanjangan dari Architecture Development Method. Studi kasus yang kami ambil yaitu perusahaan studio foto populer Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nandita Prena Aurelia sebagai moderator. Kemudian ada Rita Tasyiah Kuria sebagai pemateri pertama. Ada Fikri Mika Habibi sebagai pemateri kedua. Lalu ada Nur Muhammad Alpaj sebagai pemateri ketiga. Dan ada Muhammad Fahmi Gustina sebagai pemateri terakhir. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu daftar isi yang ada dalam PowerPoint yang kami buat ini. Bab 1 ada latar belakang, kemudian bab 2 ada rumusan masalah, lalu bab 3 tujuan penelitian, kemudian bab 4 metode yang terdiri dari metode penelitian, metode studi literatur, lalu metode wawancara dan observasi. Kemudian bab 5 ada landasan teori, dan yang terakhir ada bab 6 yaitu hasil dan pembahasan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perusahaan Studio Foto Populer Tasikmalaya merupakan usaha jasa fotografi yang berkembang pesat di era digital, di mana kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi semakin tinggi untuk mendukung operasional dan pelayanan yang optimal. Nah, saat ini perusahaan belum memiliki arsitektur enterprise yang mampu menunjang efisiensi, efektivitas, serta inovasi layanan secara berkelanjutan, sehingga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan data, proses bisnis, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur teknologi informasi yang terstruktur dan menyeluruh untuk mengarahkan transformasi digital perusahaan secara strategis. TOGAP ADM dipilih sebagai kerangka kerja karena menyediakan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola arsitektur enterprise yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini mencakup 3 aspek utama yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan arsitektur teknologi informasi di Studio Foto Populer Tasikmalaya. Nah, yang pertama, bagaimana kondisi arsitektur TI saat ini di Studio Foto Populer? Termasuk sejauh mana nih sistem yang ada mampu mendukung proses bisnis dan pelayanan yang efisien. Lalu yang kedua, bagaimana perancangan arsitektur enterprise berbasis TOGAP ADM dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasional serta mendukung integrasi dan inovasi layanan. Yang ketiga, apa saja nih tahapan implementasi TOGAP ADM yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik perusahaan, sehingga hasil perancangan arsitektur dapat diimplementasikan secara realistis dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3 poin. Yang pertama, merancang arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAP ADM. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara arsitektur TI saat ini dan kebutuhan masa depan. Yang ketiga, menyusun roadmap implementasi sistem TI terintegrasi di perusahaan fotografi. Untuk selanjutnya, Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam perusahaan studi foto populer Tasikmalaya.
khususnya dalam aspek penggunaan dan kebutuhan teknologi informasi. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu meneliti secara mendalam satu objek tertentu berusaha studi foto untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap proses bisnis dan kebutuhan arsitektur TI-nya. Kemudian di sini ada dua metode. Yang pertama, metode studi literatur. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, TOGAF 92 dan TOGAF 10 sebagai framework utama dalam perencanaan arsitektur enterprise. Yang kedua, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu mengenai penerapan arsitektur TI pada UMKM dan sektor jasa, khususnya dalam industri kreatif dan fotografi. Yang ketiga, buku referensi yang membahas arsitektur sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan manajemen teknologi informasi. Untuk metode yang kedua, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi-struktur dengan pemilik usaha dan 2 staf operasional. Topik yang dibahas mencakup proses pemesanan jasa foto, penyimpanan dan pengelolaan file hasil foto, masalah yang sering terjadi dalam alur kerja harian, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi, dan observasi langsung dilakukan terhadap alur kerja di studio, dari mulai pelanggan datang, proses pemotretan, editing, pencetakan, hingga pengarsipan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama dari landasan teori ini yaitu TOGAF atau The Open Growth Architecture Framework, merupakan kerangka kerja untuk mengembangkan arsitektur enterprise. TOGAF membantu organisasi dalam menyusun struktur sistem informasi dan teknologi agar selaras dengan kebutuhan dari bisnis. Lalu yang kedua ada EDM, Architecture Development Method, merupakan metode inti dari TOGAF. EDM terbagi dalam 10 fase, yaitu Preliminary, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, atau Data dan Application, Technology Architecture, Opportunities and Solutions, Migration Planning, Implementation Governance, dan Arsitektur Change Management. Lalu yang ketiga ada Arsitektur Teknologi Informasi. Arsitektur teknologi informasi ini mencakup perencanaan, desain, dan pengelolaan sistem informasi secara menyeluruh, termasuk dari arsitektur bisnis, yaitu untuk alur proses dan juga struktur organisasi, lalu arsitektur aplikasi untuk sistem aplikasi yang mendukung proses bisnis tersebut, lalu arsitektur data, yaitu pengelolaan dan struktur data, lalu arsitektur teknologi, yaitu infrastruktur dan perangkat keras yang digunakan. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada arsitektur vision. Visi dari arsitektur yang ingin dicapai adalah digitalisasi nyaman, layanan, dan manajemen arsip foto secara efisien, cepat, dan terpusat. Stakeholder utama telah diidentifikasi, yaitu pemilik, operator, dan pelanggan. Untuk value propositionnya, kemudahan akses file, pelacakan status pemesanan, dan layanan online. Yang kedua ada bisnis arsitektur. Menganalisis alur kerja mulai dari pemesanan hingga pengiriman hasil foto. Proses bisnis dimodelkan dalam bentuk diagram BPMN untuk mengidentifikasi titik lemah dan potensi perbaikan. Hasil yang ditemukan, potensi peningkatan efisiensi dan digitalisasi proses pemesanan dan pengarsipan. Yang ketiga ada application arsitektur. Dirancang sistem aplikasi berbasis web untuk pemesanan, notifikasi status order, dan galeri digital. Untuk fitur ada dashboard admin, login pelanggan, sistem pengingat, dan manajemen file digital.
Yang terakhir ada teknologi arsitektur. Infrastruktur TI dirancang menggunakan pendekatan hybrid dengan server lokal dan cloud storage. Yang selanjutnya ada jaringan lokal, digunakan untuk operasional studio, sementara untuk cloud untuk backup dan akses pelanggan. Yang terakhir ada rekomendasi teknologi. Kita merekomendasikan Google Workspace untuk kolaborasi dan AWS atau S3 untuk menyimpan file foto. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. TOGAF ADM cocok untuk merancang sistem informasi secara menyeluruh di studio foto populer, tepatnya di Studio Foto Populer Kota Tasikmalaya. Kemudian perancangan arsitektur menghasilkan blueprint sistem TI yang mendukung efisiensi operasional. Kemudian sistem terintegrasi meningkatkan kecepatan pelayanan dan pengelolaan data digital. Kemudian untuk saran, yang pertama yaitu perusahaan perlu membentuk tim TI internal untuk mendukung implementasi sistem. Kemudian yang kedua, disarankan menggunakan pendekatan bertahap dan agile dalam pembangunan aplikasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi berkelanjutan terhadap roadmap dan kesiapan SDM atau sumber daya manusia yang harus dilakukan secara periodik. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian materi dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.